Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hadir sebagai saksi dalam prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden Rizky Irmansyah dan juga Cika Yena Lovi di Jakarta. Kehadiran keduanya menjadi momen istimewa dalam pernikahan Rizky dan juga Cika. Suasana hikmat dan harum mewarnai prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden Rizky Irmansyah dan juga Cika Yena Lovi di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dan juga menjadi saksi dalam prosesi akad nikah kedua mempelai. Di tengah padatnya tugas kenegaraan, Prabowo turut hadir dalam salah satu momen paling personal dan berharga dalam kehidupan Rizky. Pemirsa, usai sudah Sindot siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa, aksi perkelahian sopir mobil dan juga pengendara motor di Jalan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Perkelahian keduanya dipicu karena salah satu pengendara tak terima diklakson. Ada keributan. Ya, awas ya, nanti masuk berita ya. Aksi perkelahian antara seorang pengendara motor dan pengemudi mobil terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Ya, Pak. Ya. Dalam video terlihat pria berhelm yang merupakan si pengendara motor memiting dan memukul pria pengemudi mobil hingga mendorongnya ke tembok di area SPBU kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Larayan warga sekitar pun tak digubris oleh pelaku. Menurut laporan pengemudi mobil, kejadian ini dipicu karena si pengendara motor tidak terima saat diklakson hingga akhirnya marah dan melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Di Polsek Jagakarsa telah menerima seorang laki-laki inisial AJ umur 35 tahun warga Jagakarsa. Kemudian dari keterangan yang kita dapat bahwa dari AJ telah mengalami penganiayaan di Jalan Tanjung Barat, tepatnya di pom bensin Tanjung Barat. Dan kemudian kronologis yang diceritakan bahwa korban ada di jalan menuju Pasar Minggu ke Lenteng Agung. Kemudian dari situ dia melakson seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian dari pengendara sepeda motor itu tidak menerima diklakson. Dan kemudian dari pengendara sepeda motor itu langsung menghadang dan terjadi selisih paham. Atas laporan korban, kini kasus ditindaklanjuti oleh Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya pada Sabtu siang ini. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah lames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, madamkan dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak atau Pak? Kurang tahu ya, nggak hafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Termasuk masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Brigadir Treslinda, kami tidak mendengar suara Anda. Baik, sepertinya kami telah terkendala hubungan sinyal. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, gelaran jet darat Formula One GP Belanda 2026 akan berlangsung di sirkuit Zandvoort akhir pekan ini yang sekaligus menjadi penanda dimulainya paruh kedua musim 2026-2027. Bahkan balapan ini menjadi seri penting karena perebutan gelar mulai memasuki fase krusial dengan persaingan ketat para pembalap dalam mengincar gelar juara dunia. Setelah libur musim panas selama hampir 1 bulan, gelaran mobil Formula One kembali hadir akhir pekan ini. Kali ini sirkuit Zandvoort akan membuka paruh kedua musim balap 2026 dalam gelaran GP Belanda yang untuk pertama kalinya menggelar sprint race. Balapan ini semakin emosional dikarenakan sirkuit legendaris tersebut akan menggelar balapan terakhir setelah kontraknya bersama Formula One berakhir musim 2027. Selain itu, balapan ini menjadi seri penting karena perebutan gelar mulai memasuki fase krusial dengan persaingan ketat para pembalap dalam mengincar gelar juara dunia. Sang pemimpin klasemen Kimi Antonelli tentu ingin mempertahankan keunggulannya dari kejaran dua Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, serta rekan setimnya di Mercedes, George Russell. Nantinya, di GP Belanda 2026 akan terdapat sejumlah perubahan susunan pembalap, posisi pembalap Red Bull Ishak Hajar yang harus absen akibat mengalami cedera. Sementara, akan digantikan oleh pembalap Racing Bulls Liam Lawson. Sedangkan slot Liam Lawson di Racing Bulls akan ditempati pembalap cadangan Yuki Tsunoda. Adapun sirkuit Zandvoort merupakan salah satu lintasan dengan karakter klasik yang tergolong sempit dengan medan yang sangat cepat, berliku, serta minim area run-off. Hal ini membuat kesalahan sekecil apapun bisa fatal dan berpotensi memicu timbulnya safety car. F1 GP Belanda tahun ini akan berlangsung Jumat 21 Agustus dengan menggunakan format sprint, sehingga pembalap memiliki 2 kesempatan meraih poin sepanjang akhir pekan. Pemirsa, film survival terbaru Whale akan membawa penonton ke dalam pertarungan hidup seorang penyelam yang ditelan paus sperma raksasa. Konsep cerita yang unik dan juga penuh ketegangan ini menjadi modal 20 tahun Century Studio untuk menarik penonton ke bioskop pada Oktober 2026 mendatang. Whale mengisahkan Jay Gardiner yang menyelam di perairan pantai California untuk mencari jasad ayahnya. Naas, Jay justru ditelan hidup-hidup oleh paus sperma raksasa dan terjebak di dalam tubuhnya. Dalam kondisi tersebut, Jay hanya memiliki waktu sekitar 1 jam sebelum oksigennya habis. Kondisi ini menjadi pusat ketegangan yang membuat cerita Whale berbeda dari film survival pada umumnya. Sementara itu, Jay harus mencari cara untuk keluar dari dalam tubuh paus sebelum kehabisan oksigen. Perjuangannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga trauma dan hubungannya dengan sang ayah. Pelajaran yang pernah diberikan ayahnya kemudian menjadi salah satu kunci untuk bertahan hidup. Unsur drama keluarga ini membuat Whale tidak hanya mengandalkan adegan menegangkan. Dari sisi produksi, Whale disutradai Brian Duffield yang juga menulis naskah bersama Daniel Krauss. Film ini dibintangi Austin Abrams, Josh Brolin, Elizabeth Shue, John Ortiz, Jen Levy, dan Emily Rudd.
Tim produksi juga melibatkan industri efek visual seperti Industrial Light and Magic. Duffield mengungkapkan proses produksi melibatkan set berbentuk bagian dalam tubuh paus untuk membangun pengalaman yang lebih imersif. Kedepannya, Wellfall akan tayang secara eksklusif di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Film ini diadaptasi dari novel Wellfall karya Daniel Kraus yang terbit pada 2023. Kombinasi cerita survival, bintang Hollywood, dan konsep yang tidak biasa menjadi model pemasaran utama film. Jika mampu menarik perhatian penonton, Wellfall berpotensi memperkuat tren film survival dengan konsep unik di pasar bioskop global.